Ini sertifikat kemenangan nih. Cuman setahun doang nih. 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun ya segitu tuh banget. Satu biji isinya. Keluarin aja Om. Keluarin nih. Udah diurutin soalnya. Allah. Raja Show nih. Kan ikan ini memang besar-besar nih ya, di kolam besar, ini besar, ini juga besar. Itu berarti indukannya udah pasti besar? Enggak, indukannya malah ada yang cuma 55, 65, tapi kita bisa buat anakannya bisa jadi 80, 75. Wow. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Industri koi lokal itu sekarang udah mulai terdengar, terlihat, dan terasa oleh semua penghobis di Indonesia. Nah, tapi ternyata nih, sahabat kois, itu tuh sudah mulai sejak lama. Bahkan ada salah satu penghobis yang sudah mulai punya effort lebih atau sudah punya ketertarikan lebih terhadap koi lokal sejak tahun 2007. Nah, beliau ini punya ikan-ikan koi lokal dengan kualitas show dan bahkan sempat pernah hampir mengalahkan DC Kohaku dengan kualitas impor. Wah, rahasianya apa ya? Kayaknya sih pastinya nomor 1 harusnya riset dan keepingnya yang benar. Saya Arinda Casni, selamat datang di Koispedia, karena yang awam jadi paham. Halo sahabat Koispedia, aku sekarang udah barengan sama seseorang yang beliau ini merupakan pionir dari penghobis koi karena udah mulai main ikan itu dari tahun 2007. Nah, Om Ari dari Koi Pemula. Wah, jangan ketipu ya sama namanya Koi Pemula. Ini beliau nih nggak pemula sama sekali. Ini expert banget. Terus juga yang menariknya adalah beliau ini serius untuk nge-keeping ikan koi lokal ya Om. Betul. Nah, Om Ari boleh dong ngobrol-ngobrol. Tadi kan aku udah sempet tengok-tengok ya di kolam. Nah, aku tuh surprise banget ngeliat kualitas ikan koi lokal yang di breeding dan di keeping sama Om Ari ini itu kualitasnya, wah kalian nggak bisa bedain lah. Kalau misalkan yang awam banget gitu ya, itu nggak akan terlalu bisa bedain ini koi lokal loh ternyata. Karena yang paling kelihatan itu adalah dari ukurannya ya Om. Itu jumbo, jadi 80, 90 ya Om ya. Nah itu tuh gimana caranya Om? Sebenarnya sih kalau ikan koi itu nomor 1 genetik ya. Oke. Nomor 1 genetik, terus nomor 2 air. Oke. Kualitas airnya ya itu balik lagi nanti panjang tuh. Kalau kualitas air kita bicara filternya segala macam. Nah nomor 3 baru pakan. 3 itu aja sih sebenarnya basicnya. Jadi kalau kita mau piara koi yang besar, ya kita harus tahu genetik koi itu seperti apa. Ya kan gitu. Kita bisa lihat dari badannya, dari struktur tulangnya segala macam gitu loh. Jadi
standarnya itu dulu deh yang dipegang gitu. Oke, jadi berarti dimulai dari indukannya ya Om ya? Ya, indukannya. Jadi awalannya lah betul. gitu ya. Walaupun sebenarnya indukan yang baik belum tentu menghasilkan anakan yang baik. Oke. Tapi indukan yang nggak baik udah pasti menghasilkan anak yang tidak baik. Benar. Gitu ya. Karena ada kalau indukannya baik, ya. mungkin bisa jadi ya kan ada ikan cacat atau apa gitu kan secara genetik ya. Tapi bukan hanya cacat ya, mungkin secara kalau kita nih kalau pertama kali kita piara ikan, kalau saya pribadi ya pengen ikan itu jadi jumbo kan. Sebelum kita ngomong kualitas nih, itu beda lagi lah ceritanya ya. Untuk ikan bisa jumbo itu nomor satu, ikan itu harus baik dulu. Oke. Baik itu bagaimana? Nah, kalau saya misalnya cari ikan yang palanya besar, mulutnya besar, terus jarak antara mulut ke rahangnya itu panjang, pangkal ekornya besar. Oh. Itu standarnya seperti itu dulu deh gitu ya. Iya. Jadi ada checklist poin sebenarnya yang ibaratnya apa ya, harus terpenuhi gitu ya Om ya. Begitu milih bibitnya tuh. Ya, betul. Oke. Terus Om? Dari situ baru nanti kalau kita mau kira-kira ikan ini mau buat show ya bagaimana kita lihat skinnya gitu loh. Skin itu kan banyak, ada unsurnya, ada dari beni, ada dari sirojinya gitu ya. Dari suminya. Nah, nanti kita lihat dari situ gitu loh. Bahwa banyak orang kadang-kadang ikan yang kecil itu mungkin beninya belum jadi, belum jadi, masih orange, warnanya orange. Tapi kadang-kadang kan kalau hobis-hobis, wah saya nggak mau lah ikan beninya ini warnanya nggak merah gitu. Nah itu sebenarnya nggak seperti itu gitu, karena bertambahnya umur, terus nanti dia grow, biasa nanti dia akan merah juga gitu. Kalau memang tapi benar beninya yang baik gitu. Mungkin kalau saya ngomongnya lebih ke deep beni lah gitu ya. Kalau orang-orang bilang deep beni, beninya itu yang kuat untuk di grow, bisa kuat, tapi bukan warnanya ya. Bukan warnanya harus merah gitu, enggak seperti itu gitu. Oke, jadi ini technical banget, tapi merupakan poin-poin yang penting gimana caranya kita bisa mengembangbiakan koi lokal itu jadi kualitasnya bahkan bisa ngalahin mungkin ya nantinya untuk kualitas koi impor. Nah, itu kan tadi udah body, kemudian warna. Nah, yang menarik nih soal pakan Om. Kan kalau misalkan koi-koi lokal nih umumnya gitu kan, teman-teman breeder gitu di Jawa Timur kayak gitu kan biasanya mereka memberi pakan itu kan lebih ke kayak misalkan cacing sutra atau misalkan telur kayak gitu-gitu kan. Nah, ini konon katanya nih kalau Om Ari ini agak beda nih pakannya nih. Agak lain nih pakannya. Emang dikasih makan apa sih Om? Kalau saya sih sebenarnya kalau pakan memang full semuanya import ya, belum ada yang lokal gitu ya. Karena memang kebetulan belum nemu aja sih pakan-pakan lokal yang bisa kualitasnya seperti pakan impor. Tapi sih sekarang ini saya lihat banyak yang beredar juga di pasaran yang mulai baik ya. Tapi saya sendiri belum pernah coba itu gitu. Nah dari tahun 2007 Om, itu kan kalau aku dengar ceritanya memang nggak langsung koi lokal kan mainnya. Jadi sebagai penghobis nih tetap aja kan matanya nih belajarnya dari koi impor. Nah awal mulanya bisa jatuh cinta sama koi lokal tuh kapan Om? Mungkin tepatnya sekitar tahun 2014 ya, 2015 ya. 2014 pada saat itu saya waktu itu piaranya ikan impor semua full gitu loh. Ya udah ikut show juga, lomba, udah ngerasain lah jadi Grand Champion, ikan dari Saka ya kan, dari mana-mana lah, dari Omosako semuanya lah. Rasanya seneng. Terus satu saat di tahun 2015 ya, itu turn point-nya ya, saya pernah ikut acara KC-nya ikan Wiguna Chandra Bali ya kan, ikan lokal tuh. Saya piara ikannya bagus, tambah besar. Itu pun saya waktu acara KC saya telat tuh, nggak ikut di jamnya, entry-nya nggak ikut, jadi nggak dinilai ikan saya pada saat itu gitu loh. Tapi ikan itu berkembang dengan baik, nggak kalah dengan ikan impor. Dan satu saat begitu ikan itu udah siap di ukuran 65 cm ya kalau nggak salah. Lumayan ya? Lumayan. Besar, ya? Kita turunin di acara KOIS waktu itu. Nah, itu ikan itu mendapat gelar Reserve Grand Champion. Reserve Grand Champion lawannya kalau nggak salah ikan kohaku dari Samurai ya, kalau nggak salah itu ikan GC-nya dari Asia Cup. Nah, dahsyat ya, kohaku lagi. Kohaku pada saat itu. Nah, kita dari situ ngeliat, wah ternyata ikan lokal yang baik pun kita piara dengan baik, ternyata bisa juga ya lawan ikan impor gitu ya. Pada saat itu kalau nggak salah beda 2 suara jurinya ya. Tipis banget dong. Tipis banget. Jadi makanya waktu itu yang saya rasakan pada saat itu
ternyata menang pakai ikan lokal tuh senangnya luar biasa ya, beda ya sama ikan impor. Sama ikan impor kita menang, oke, kita senang, happy gitu. Tapi kalau pakai ikan lokal itu luar biasa. Nah dari situ saya mulai mendalami tuh ikan lokal seperti apa sih gitu loh. Ternyata juga ikan lokal nggak semuanya baik ya, walaupun ikan impor juga seperti itu ya. Jadi intinya mungkin ikan impor yang baik banyak, yang jelek juga ada. Tapi kalau ikan lokal yang jeleknya lebih banyak, tapi yang baik juga ada gitu. Jadi kita bagaimana sekarang pilih-pilihnya lah. Tapi saya lihat sekarang ini ikan lokal juga mulai banyak banget improve-nya ya, progresnya banyak. Sekarang mereka apalagi kayak di kelas-kelas, khususnya kelas E ya. Di kelas E tuh hampir semuanya tuh lokal semua yang bisa Grand Champion-nya. Benar-benar udah oke lah menurut saya. Cuman mungkin kalau untuk kelas-kelas yang di A, di kelas B, di kelas C ya kita perlu di-improve lagi, walaupun kita sekarang udah bisa bersaing ya gitu. Nah Om Ari, jadi menarik nih. Gimana sih cara Om Ari ini untuk membeli gitu kan bibit-bibit yang berpotensi untuk menjadi ikan-ikan quality show gitu kan dari breeder-breeder lokal? Apakah gitu kan, kalau impor kan kita udah ketahuan ya gitu kan, biasa kita lihat nih di kolam, oh ini 1, 2, 3 gitu kan. Nah ikan lokal ini kan memang harus dilihatnya dari ukuran-ukuran kecil kan. Mungkin apa, Tosai Nisai atau dari kecil lebih kecil lagi? Saya mostly ya kebanyakan itu ikan dari Tosai. Dari Tosai ya, oke. Dari ukuran 25, ada yang ukuran 15, saya besarkan bisa sampai 80, bahkan sekarang udah ada yang hampir 90 juga gitu. Wah ya, itu gitu. dahsyat Jadi, sih. Karena saya mungkin udah berkecimpung di lokal lumayan lama dan juga breeder-breeder juga udah mulai kenal saya bahwa wah ikan lokal ternyata di keeping dengan benar bisa baik juga kan. Nah, sekarang breeder-breeder nih mulai mau kasih yang terbaiknya di keeping di tempat saya. Nanti hasilnya kalau baik ya mereka akan melihat sendiri juga gitu loh. Betul. Karena menurut saya memang breeder-breeder ini juga harus cari hobis ya seperti saya, juga ada Pak Slamet, yang lain-lain lah ya, yang serius benar-benar mau mengembangkan ikan lokal, serius keepingnya agar hasilnya juga maksimal. Betul. Ya karena kan kalau kita bisa meningkatkan kualitas ikan-ikan koi lokal, itu kan otomatis secara roda ekonominya itu kan sustainability-nya tuh jalan ya Om ya, gitu pasti, kan. Itu pasti. Karena kan ini kan kita cari ikan ikan koi ya. Ikan koi itu kan bukan ikan mas, bukan banyak-banyakan ikan. Yes, betul. Yang terbaik, yang bagus, itu betul. pasti yang dibeli dan ada value-nya gitu. Betul. Itu dengan sendirinya lah kalau menurut saya. Gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya banyak juga ya Om. Banyak juga, sangat banyak ya kan. Sangat banyak. Seru banget ini ngobrolin sama Om Ari yang emang apa ya Om, fokusnya itu kan untuk mengembangkan koi-koi lokal ya Om. Dari betul-betul beli dari breeder kita, kemudian juga mungkin sering ngobrol juga kali ya Om, diskusi sama breeder-breeder seperti apa sih pengembangan, development kayak gitu kan, future-nya dari si koi-koi lokal ini seperti apa. Nah, yang paling sering diobrolin sama breeder-breeder tuh apa sih Om? Biasa sih mereka minta masukan dari saya sih. Minta masukan. Om, ini gimana ya ikannya, apa sih yang kurang gitu loh. Saya bilang, misalnya kayak dari AKF ya kemarin ya, dari Mas Agung. Saya bilang, Mas Agung udah bisa menciptakan koi yang bodinya begitu baik, gak kalah sama import. Tapi untuk melawan import yang di atas 65 cm, seperti 70, 80, kita butuh beni yang kuat, yang strong. Bukannya nggak bagus loh saya bilang, ikan AKF bagus, tapi kita ngomong bicara untuk lawan ikan import. Ikan import yang dimasukin dengan kualitas yang baik dari yang terbaik. Bisa bayangin ya gitu ya. Itu kita harus seleksinya lebih lagi. Nah, itu kayak gitu tuh nanti Mas Agung bilang, oke Pak, kalau ada yang terbaik nanti akan saya sisihkan. Nah, berarti kayak misalnya kayak Gosanke, saya sih sekarang ini kayak Gosanke, breeder-breeder yang support kita tuh kayak dari Wiguna, dari AKF, dari Mulia juga, terus dari kayak Siro juga, Wiguna juga support kita. Suka yang terbaik-terbaiknya suka ayo bisa gak ya kira-kira nih kita keeping sampai besar gitu ya. Banyak lah beberapa breeder yang mungkin saya nggak bisa sebut, kayak Damiri, kayak Bandung Timur, banyak lah sebenarnya gitu. Ini kayaknya Om Ari udah pantas nih kalau kita sebut sensei-nya buat koi lokal ya. Saya koi pemula kok. Oh, koi pemula tetep ya, brandingannya koi pemula.
pada penasaran kan, emang bisa sebagus apa sih Om Ari nge-keeping koi-koi lokalnya? Ayo buruan kita intip aja. Wow, gila ini amazing sih, amazing banget untuk ukuran koi lokal. Kualitasnya itu bener-bener kualitas show, dan juga aku sampai speechless lah teman-teman. Kayaknya nanti kalian kalau misalkan ada show gitu kan, boleh dicari koi pemula. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana kualitasnya Om Ari nge-keeping ikan-ikan koi lokalnya dia. Yuk kita ngobrol lagi. Oke, sahabat Koispedia, ini kita udah ada di kolam yang paling besar punyanya Om Ari. Nah ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat nih, sahabat-sahabat bisa lihat, mungkin, nah coba tuh lihat deh, dari sisi warnanya gitu kan, itu tuh shiny banget. Kita nggak akan bisa nyangka kalau misalkan ikan-ikan ini itu ternyata ikan lokal. Jadi kalau buat orang-orang awam yang kayak aku nih, misalkan gitu yang nggak terlalu expert terhadap koi atau yang nggak terlalu sering ikutan koi show, itu tuh begitu datang aku langsung ngomong gini, wow cantik-cantik banget ya. Dan dikasih tahu kalau misalkan ini adalah koi lokal, langsung gak nyangka banget sih. Nah Om, ya, dari semua ikan ini, berarti di kolam ini semuanya lokal? 100% lokal. 100%. Kita di sini makanan doang yang 100% impor. Tapi kalau ikan 100% lokal. Kalau ikan 100% lokal ya? Oke. Nah, dari semua ikan yang ada di sini paling besar ukuran berapa? Mungkin ada di 90-an ya. Kohaku ada Kohaku ya? Kohaku dari Mulia, terus mungkin ada Cagoy Gindrin dari Bapak Pur Oh, yang tadi sana ya, Cagoy itu ya. Oh, ya. Cagoynya bagus banget sih guys. Ya. Dan itu... ini mel loh semuanya. Oh ya? Rata-rata yang besar-besar 90 ini ikan mel. Oh, wow. Ya. Wow. Dan yang paling menarik di mata itu warnanya shiny, itu the best banget sih. Ya. Om, ini hasil riset berapa lama? Risetnya ya? Ya. Ya memang sih, ya mungkin saya karena melihara ikan dari 2007 ya. Jadi memang belajar dari experience segala macam, keeping ikan. Nomor satu yang penting ikan sehat dulu. Ya. Dari ikan yang sehat kita bisa kembangin lagi ikannya punya badan yang baik. Badan yang baik terus bagaimana ikan ini bisa shining ya. Kalau mungkin bahasanya kalau anak-anak di lomba ikannya shining gitu ya. Bagaimana ikan itu bisa shining ya. Kalau shining sebenarnya nomor satu, ikan itu harus kena matahari. Oke, ya. Terus airnya juga harus air yang baik dan suhunya juga jangan terlalu panas. Oke. Ya, gitu loh. Berarti udah otomatis pakai chiller lah ya. Pakai chiller ya. Yes. Karena di daerah sini masih rada panas, guys. Ya, Jakarta lah panas. Hitungannya. Nah, ini agak unik juga ya. Jadi di Jakarta penghobis dengan kolam yang berapa ton ini, Om? Ini kurang lebih 100 ton. 100 ton? Ya. Itu bisa nge-keeping ikan yang jumbo-jumbo, lokal pula. Nice banget. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat, sebetulnya salah satu kunci dari gimana sih bisa ngedevelop ikan koi lokal bisa menjadi kualitas show, bahkan bisa menyamai kualitas show ikan impor, adalah riset yang berkesinambungan dan juga improvement yang kita lakukan ya Om ya. Betul. Karena sejalannya waktu itu kan kita nggak mungkin pakai teknologi yang lama gitu kan. Kita ikutin terus lah. Yes. Seperti hidup juga kan gitu ya, teknologi ya kita ikutin ya. Upgrade lah ya Om ya. Upgrade terus ya kan. Nah, boleh nggak Om kasih satu bocoran aja? Dari kan Om pernah keeping juga ikan impor kan Om? Betul. Terus kemudian di kolam ini 100% ikan lokal. Ya. Boleh nggak dikasih bocoran satu aja? Kira-kira satu kelebihan koi lokal ketika di keeping dibandingkan koi impor? Mungkin kalau dulu waktu melihara ikan Jepang ya, ikan dari Jepang itu kalau baru masuk kan treatmentnya mereka kayak ke suhu segala macam, itu lebih harus agak waktu ya untuk suhunya disamain untuk adaptasinya. Kalau ikan lokal kan basicnya sebenarnya mungkin di sini suhunya udah panas ya kali ya. Jadi kalau kita kolamnya juga nggak terlalu dingin banget, itu oke gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi ya karena memang ikan lokal kan lahirnya sudah di suhu tropis. Iya, gitu. Jadi adaptasinya lebih mudah ya Om. Betul.
penasaran ya. Kan ikan ini memang besar-besar nih ya, di kolam besar, ini besar, ini juga besar. Itu berarti indukannya udah pasti besar? Enggak, indukannya malah ada yang cuma 55, 65, tapi kita bisa buat anakannya bisa jadi 80, 75. Wow. Itu yang hebat berarti ya? Itu sebenarnya seni keeping koi seperti itu. Udah benar berarti? Itu namanya keeping koi, ya kan? Iya, benar-benar. Memang, ya itulah ya. Jadi tangan-tangan yang dianugerahi untuk bisa keeping dengan indukan yang cuma 50-60 cm, tapi bisa menghasilkan anakan 80-90 cm, itu nggak cuman faktor tangan, nggak cuman faktor biaya ya Om, tapi juga rasa sih kalau menurut aku ya Om ya. Jadi memang memelihara ikan koi itu nggak bisa asal punya, asal seneng, asal pengen, tapi juga harus diperhatikan waktu dan juga bagaimana kita memelihara ikan itu kayak anak sendiri kali Om gitu ya. Betul. Ini kan kalau kita melihara koi kan ini udah kayak kita punya pet ya gitu. Ya, jadi betul. Ya kita pelihara dengan sepenuh hati lah gitu. Ada satu sebetulnya yang aku pengen tanyain. Biasanya kan kalau penghobis yang udah punya kolam tontonan ya Om ya, mereka kan pakai auto feeder nih. Nggak lihat nih saya nih di sini nih di koi pemula auto feeder. Banyak sih yang nanya seperti itu. Cuman kalau saya salah satu ya kenikmatan untuk pelihara koi itu adalah waktu feeding. Koi itu nyamperin kita, koi itu jinak. Nah kalau auto feeder biasanya koi-koi di tempat teman-teman ya, ngeliat orang kabur dia malah. Nah kalau saya tuh pengennya ikan tuh dekat sama kita gitu loh. Itu salah satu kuncinya juga tuh guys. Catat. Terima kasih banyak Om. Aku izin pamit. Nah, buat teman-teman Koispedia jangan lupa untuk terus nonton Koispedia karena buat teman-teman nih banyak banget informasi-informasi yang bisa bikin kamu dari awam jadi paham. Saya Arin pamit. Bye bye.